Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2414010196. Saya di sini ingin memenuhi tugas video tafsir Tarbawi. Baik, saya akan membacakan Quran surat Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fi al-barri wal bahri hatta iza kuntum fi al-fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihu asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa zannu annahum ahita bihim da'u allaha mukhlisina lahuddin la in anjaytana min lanakunanna mina syakirin. Falamma anjahum izahum yabquna fil ardi bighairil haqqi ya ayyuhan nasu innama ba'yukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Selanjutnya saya akan membacakan arti perkataannya. Huwa, dialah, allazi, yang, yusayyurukum, menjalankan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, hatta, hingga, iza kuntum, apabila kamu berada, fil fulki, di dalam kapal, wajarna bihim, dan kapal itu meluncur membawa mereka, birihin toyibah, dengan tipuan angin yang baik, wafarrihu biha, dan mereka bergembira dengannya, ja'atha, datanglah kepadanya, rihu afifa, angin badai, waja'ahum, dan datanglah kepada mereka, mauju, gelombang, min kulli makan, dari segala penjuru, wazannu, dan mereka yakin, annahum ahita bihim, bahwa mereka telah terkepung, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dan dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, la in anjayna, jika engkau menyelamatkan kami, min hazihi, dari bahaya ini, lanakunanna, tentulah kami akan menjadi, minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma, maka tatkala, anjahum, dia Allah menyelamatkan mereka, izahum, tiba-tiba mereka, yabghuna, berbuat kezaliman, fil ardi, di muka bumi, bi khairi haqqi, tanpa alasan yang benar, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, innama bakum, sungguhnya kezalimanmu, ala anfusikum, terhadap dirimu sendiri, mata'ang, kesenangan, alhabati dunia, kehidupan dunia, summa ilaina, kemudian kepada kami, maraji'kum, tempat kembalimu, fannabikum, lalu mereka kabarkan kepadamu, bima kuntum, apa yang telah ta'malun, kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan asbabun nuzul Quran surat Yunus ayat 22 sampai 23. Surat Yunus ayat 22 tidak diturunkan berdasarkan satu peristiwa khusus atau asbabun nuzul tertentu, melainkan berfungsi sebagai penjelasan informatif yang menggambarkan pola perilaku manusia secara umum, khususnya kaum musyrik Quraisy pada masa itu. Para ulama tafsir
seperti Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sindiran terhadap fenomena tauhid darurat, di mana manusia cenderung memiliki keikhlasan yang luar biasa saat berada dalam kondisi terdesak, namun kembali berpaling saat keadaan membaik. Melalui ayat ini, Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berada di atas kapal yang semula melaju tenang dengan angin baik, namun seketika berubah mencekam saat badai dan gelombang besar mengepung dari segala arah. Dalam kepasrahan total itulah manusia melepaskan segala bentuk kemusyrikan dan bersumpah akan menjadi hamba yang bersyukur jika diselamatkan, meski kenyataannya banyak yang melanggar janji tersebut setelah sampai di daratan. Ayat 23 merupakan kelanjutan langsung dari ayat sebelumnya dan secara umum tidak memiliki asbabun nuzul khusus yang merujuk pada satu kejadian tunggal, di mana Nabi Muhammad, para ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir dan Ibnu At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penutup narasi atau kesimpulan atas perilaku manusia yang tidak konsisten setelah Allah menggambarkan bagaimana manusia memohon dengan tulus saat terjepit badai di lautan. Pada ayat 22 ayat 23 turun untuk menyingkap realita pahit bahwa mayoritas manusia justru kembali berbuat zalim dan melampaui batas segera setelah mereka menginjakkan kaki di daratan yang selamat. Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk kezaliman yang dilakukan demi mengejar kesenangan duniawi yang fana sebenarnya akan berdampak buruk bagi pelakunya sendiri. Karena pada akhirnya setiap jiwa akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebenarnya ada penafsiran dari para mufassir Al-Quran Surat Yunus ayat 22-23. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Katsir menerangkan bahwa ketika manusia berada di atas kapal lalu angin bertiup dengan baik, maka kapal itu dapat berlayar dengan lancar. Dalam kondisi itu, para penumpang merasa senang dan aman. Namun, ketika datang angin yang membawa gelombang besar dari segala arah, manusia mulai merasa takut dan yakin bahwa mereka akan binasa. Selanjutnya ada tafsir Al-Azhar. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menggambarkan bahwa Allah adalah zat yang memberikan manusia kemampuan untuk melakukan perjalanan di darat dan di laut. Allah memberikan fasilitas kehidupan seperti kendaraan dan kapal, sehingga manusia dapat berpindah tempat, berdagang, mencari rezeki, dan menjalankan berbagai aktivitas hidup. Buya Hamka menekankan bahwa manusia sering merasa aman dan gembira ketika keadaan berjalan lancar. Ketika angin bertiup baik, kapal melaju dengan tenang, dan perjalanan terasa nyaman. Manusia cenderung lupa kepada Allah. Mereka menikmati nikmat itu seolah-olah semua terjadi karena kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya ada tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah yang memungkinkan manusia melakukan perjalanan di darat dan di laut. Allah menyediakan sarana dan hukum-hukum alam sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk transportasi dan kehidupan. Ayat ini melukiskan keadaan manusia ketika di atas kapal saat angin berhembus lembut dan kapal berlayar dengan lancar. Manusia merasa senang, tenang, dan bahagia. Mereka merasa aman, keadaan terlihat baik. Namun ketika datang angin topan dan gelombang besar menghantam dari segala arah, manusia merasa tidak berdaya dan yakin bahwa mereka akan binasa. Dalam situasi ini, manusia sadar bahwa kekuatan dirinya tidak berarti dan seluruh harapan kepada sebab-sebab duniawi hilang. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 22 dan sampai 23. Pertama ada nilai pendidikan tauhid. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas keselamatan manusia. Allah lah yang memungkinkan manusia berjalan di darat dan mengarungi lautan. Ketika manusia menghadapi masalah besar, mereka menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain kepada Allah. Nilai pendidikannya adalah bahwa pendidikan Islam harus menanamkan keyakinan tauhid dari kecil. Sebenarnya ada nilai pendidikan tentang kesadaran akan nikmat Allah. Ayat 22 menggambarkan manusia yang menikmati perjalanan dengan angin yang baik dan kapal yang berjalan lancar. Itu semua adalah nikmat yang sering tidak disadari manusia. Banyak orang merasa hal itu wajar, padahal itu merupakan rahmat Allah. Selanjutnya ada nilai pendidikan syukur dan tanggung jawab spiritual. Dalam ayat 22 disebutkan bahwa manusia berjanji akan bersyukur jika Allah menyelamatkan mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa rasa syukur adalah bentuk pengakuan atas pertolongan Allah. Nilai pendidikan yang terkandung adalah bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi juga tindakan nyata berupa ketaatan, menjaga ibadah, serta menggunakan nikmat Allah untuk hal yang baik. Bukan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.